Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Printing dari PBM Archery. Ya, jangan lupa dukung channel Kang Bahar Bahagia karena banyak sekali tentang panahan dan juga berkuda. Barakallahu fikum dan semoga bahagia selalu. Allahu Akbar. Harapkan kalau di Urban Stable itu bisa menjadi salah satu acuan dalam berkuda. Kaidahnya apa aja itu? Yang pertama itu kita harus paham terkait hujahnya. Jadi sebelum melakukan sebuah ibadah atau sebelum melakukan suatu kegiatan, kita harus tahu kenapa kita melakukan hal tersebut. Ya, sehingga ketika kita melakukan itu bukan hanya gara-gara nafsu, tapi karena iman, karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, yang menjadikan hujah apa? Yaitu surat Al-Anfal. Wa idullah mastata'tum min quwwah. Ya, wa min ribatil khayl. Ya. Jadi Allah itu menjelaskan bahwasanya kita harus mempersiapkan kekuatan. Kalau kekuatan di situ disebutkan kan adalah memanah. Dan juga apa? Kita mempersiapkan kuda, yang menambatkan kuda. Untuk apa persiapan kita? Menggentarkan musuh Allah. Nah, persiapan ini itu banyak. Mulai dari kita istilahnya memelihara kuda, memberi makan kuda, ya. Terus karakter kuda itu bagaimana, makanan-makanan kuda, kesehatan kuda bagaimana, perawatan kuda. Jadi berkuda itu bukan hanya dia lari, bukan dia hanya jalan, bukan. Setelah kita tahu hujahnya itu, kalau ayat-ayat terkait berkuda banyak kan, ya banyak. Surat Al-Adiyat itu kan juga dia menerangkan kuda, tapi bukan hujah. Kalau kita hujahnya Al-Anfal ayat 60. Nah, ketika kita sudah paham terkait hujah yang pertama, otomatis kita melakukan sesuatu itu karena keimanan. Ini sebuah perintah, ya. Yang Allah wajibkan oleh Rasulullah dan kayak gitu. Kemudian Rasulullah pun juga mendawamkan. Ya. Jadi masalah kuda itu bukan masalah hal sepele, bukan. Ya, ini banyak hal kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kita harus paham terkait fadilah-fadilahnya atau manfaat-manfaatnya. Ya. Kalau terkait fadilah-fadilahnya banyak. Keutamaan-keutamaan kuda. Kuda itu adalah hewan yang Allah istimewakan. Ya, Allah memberikan keberkahan sampai hari kiamat di ubun-ubun kuda dan kayak gitu ya. Dan setelah wanita itu Rasulullah itu cinta dengan kuda. Masih banyak terkait keistimewaan kuda ini. Ini harus kita pelajari, harus kita pahami, sehingga kita dalam berkuda itu, oh ini sebuah perintah, oh manfaatnya seperti ini. Ini dari sisi mungkin keagamaan, dari sisi kesehatan mungkin terapis kita ini semuanya terapis ini, paham ya. Ya, ini manfaatnya banyak sekali, ya. Untuk kedisiplinan kita, iya, kemandirian, leader. Kalau untuk dari kesehatan itu reposisi tulang belakang, ya, anti stres. Kalau orang stres itu interaksi aja dengan kuda, insya Allah. Gitu. Ya. Termasuk ini orang yang ini apa itu biasanya anak-anak apa namanya? Autis, terapis. Salah satunya dengan terapis kuda. Masa banyak kemaslahatan. Setelah kita tahu hujahnya apa, tahu fadilahnya apa, yang ketiga itu kita juga harus memahami terkait adab dengan kuda. Ya. Kenapa kita harus beradab? Ini adalah makhluk yang Allah istimewakan kan gitu ya. Seyogianya jika kita memahaminya, karena kalau berkuda itu saya menilai itu adalah sebuah chemistry ya, kedekatan. Semisal kita ini kita kasar ya dia tidak mau. Kita halus, nanti dia ikut dia kan kayak gitu ya. Jadi kita bagaimana memposisikan diri kita. Ya. Nah, itu akan bisa didapatkan manakala kita sering berinteraksi dengan kuda. Ya. Kalau kita standar kita, sebelum berkuda itu kita harus tahu nama kuda dulu. Tahu karakter kuda dulu. Itu bisa ditahu dengan mana? Dengan kita tanya kepada gromernya, penjaganya. Ya. Setelah itu bagaimana kita kuda itu kita pahami dia itu sukanya diapakan sih, dan yang nggak suka itu apa, kita harus paham. Ini termasuk bagian dari adab. Kalau ini semisal namanya Robi ya kita panggil Robi, jangan bejo. Nanti enggak anu lagi. Nggak matching. Iya, enggak matching. Dan dia nama saya bukan itu kan gitu ya. Ini kaidah-kaidah atau adab-adab yang harus dipahami. Ya, termasuk bagaimana adab kita dalam belajar.
ya adab kita terhadap guru kita, adab kita terhadap teman sesama belajar, ini perlu dipahami. Ya, kalau istilahnya ada ulama yang menjelaskan kebersihan kita, hati kita itu akan mempengaruhi interaksi kita atau chemistry kita dengan kuda. Ini seperti itu. Setelah hujah tahu, fadilah tahu, adab kita sudah paham. Yang ketiga adalah safety riding. Ya, banyak teman-teman dari berkuda ya, mohon maaf nih kadang saya ngelus kan kayak gitu, ya Allah. Ya ini memang standarisasi kita beda-beda ya. Kalau di Arabani Stable itu minimal dia harus pakai sepatu, pakai helm. Itu standar keamanan. Ya. Kalau kuda juga istilahnya dia seorang pekuda itu juga harus dia itu paham memakaikan pelana kayak gini, memakaikan untuk kendali seperti ini dia harus paham. Sehingga apa? Ketika dia mau naik kuda itu, oh ini aman semuanya. Ini sudah kencang gitu. Ini termasuk safety ridingnya. Bagi kuda sendiri seperti itu. Pelana sudah terpasang kencang, ini juga sudah terpasang kencang. Kemudian pastikan kuda dalam keadaan sehat. Sekiranya kuda sakit dan lain sebagainya, jangan dibawa. Jangan ambil resiko. Ya, kalau kita ya cukup istilahnya helm pakai itu. Ya, jadi busana itu mempengaruhi kan gitu ya. Nah, itu adalah safety-nya. Dan yang terakhir kita pahami itu adalah tekniknya. Jadi dalam berkuda itu bukan hanya asal kita naik terus kemudian jalan lari, bukan. Tapi teknik yang benar seperti apa toh? Ya, ini akan kita dapat dengan cara kita belajar kepada guru-guru kita. Ya. Oh, di sana ada guru equestrian kan kayak gitu ya. Kita belajar sama dia. Ini ada guru HPA ya, kita belajar sama dia. Jadi kita sinergikan, kita matchingkan kan kayak gitu ya. Sehingga dalam berkuda itu bukan satu madhab saja kalau bahasa kasarnya ya. Loh, itu kudanya kok seperti itu kan kayak gitu ya. Kadang kan seperti itu ya. Padahal oh ini orang-orang HB, ini orang equestrian kan kayak gitu. Mungkin ini di style yang lain ini masing-masing beda sendiri. Nah, kita positioning kita ada di mana? Kita pahami itu tanpa ya kita mengurangi, kita belajar dengan yang lainnya. Nah, itu termasuk teknik itu bagaimana kita naik turun ya, terus kemudian nanti teknik kita mengendalikan, kemudian ketika kita nanti urgent itu turun bagaimana ya, kita harus pahami semuanya. Itu kurang lebihnya Kang. Oke, siap. Syukran, jazakallahu khairan. Iya. Jangan lupa beli apa nggak mau? Wong mau wis latihan malah wis. Ternyata gagal. Piye? Yo. Jangan lupa saksikan channelnya Kang Bahar Bahagia dengan cara like, subscribe, and comment, share. Hore. Ya, sahabatku semuanya, ini kuda-kuda di Arabani Stable. Ini namanya Rahmat ya, Rahmat. Ini kuda baru datang sekitar 1 bulan ya, Tat ya. Nah, kemudian ini namanya Farid. Ini yang tadi saya naikin. Ada blesnya di kepalanya. Ya, Farid ya. Lapar kamu Farid? Loh, kandangnya kok? Oh iya bener Farid sini ya. Oh bukan, saya tadi bukan naik Farid, ya lupa saya. Nah, ini saya naik ini apa? Robi. Lapar kamu Robi? Insyaallah. Syukran sakewah ya. Jazakallahu khairan. Robi. Ini semoga menjadi catatan amal sahabat-sahabat semuanya. Amal jariah idat